gon' ride 소리쳐 즐겁게 끝까지 들리게 내 손. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Agustina dengan NIM 20030617. Di sini akan mengerjakan tugas praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh dosen Ibu Rati Widianasari SPTM. Adapun judul praktikum dari mata kuliah ini adalah anatomi, eksternal dan internal pada unggas serta sistem-sistem yang terdapat pada Gallus domesticus. Mari kita simak video selanjutnya. Bye. Selanjutnya adalah sistematika dari Gallus domestica yang dimulai dari filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Aves, ordonya Galliformis, subordo Galli, familianya Phasianidae, subfamilinya Phasianinae, tribusnya Phasianina, genusnya Gallus, dan spesiesnya Gallus domestica. Baik, berikut adalah anatomi dari Gallus domesticus. Jadi Gallus domesticus ini terdiri atas bagian yang namanya caput atau kepala, terus leher, kolum, trunkus, badan, terus ada juga yang namanya ekstremitas anterior sayap, ada ekstremitas posterior kaki, dan selanjutnya ada yang namanya caudal. Pun juga terdapat bagian-bagian lainnya seperti serah, organon visus, terus ada namanya parus acousticus externus, ada cavum oris atau rongga mulut di sini. Terus ada namanya rostrum yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada maksila, rahang atas, mandibula rahang bawah. Terus ada namanya nostril atau lubang hidung. Bulu Aves berdasarkan letaknya terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada cryptikes, bulu yang menutupi seluruh badan. Selanjutnya ada retrikes, bulu yang di pangkal ekor. Ada remiges, bulu sayap. Dan parapterum, bulu yang berada di bahu ayam. Serta alula, bulu yang terdapat pada ibu jari. Berdasarkan susunan anatominya, bulu dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bulu plumais yang biasanya terdapat pada bagian sayap dan ekor. Bulu ini terdiri atas calamus, rachis, dan ven. Selanjutnya adalah bulu plumulae. Bulu ini biasanya ditemukan pada unggas yang masih kecil dan yang masih mengerang. Selanjutnya adalah bulu filoplumae yang sampai sekarang belum ditemukan fungsinya. Selanjutnya adalah topografi dari Gallus domestica. Jadi di sini setelah dilakukan pembedahan akan terlihat organ-organ dari Gallus domestica. Di sini saya mulai dari hepar. Nah, fungsi hepar sendiri untuk menetralisir racun. Terus organ kedua yang terlihat adalah gijar. Gijar di sini berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit. Lalu akan nampak juga organ ketiganya yaitu cor. Di sini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pulmo. Pulmo berfungsi untuk sistem respirasi. Organ selanjutnya adalah dan organ terakhir adalah intestinum tenue yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Di intestinum tenue juga berfungsi untuk penyerapan sari makanan serta air dan mineral. Selanjutnya adalah sistem digestori pada information. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan volume saliva di dalam gijar secara mekanis dan hidrolisis, lalu dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Enzim yang saya maksud di sini adalah enzim amilase. Karbohidrat diabsorpsi dalam bentuk monosakarida. Pencernaan protein terjadi pada proventriculus. Di bagian ini terjadi sekresi asam hidroklorik dan pepsin untuk memecah protein menjadi asam amino. Metabolisme protein. Pertama, protein dipecah menjadi asam amino oleh enzim protease. Pencernaan protein terjadi di lambung dan di usus halus. Absorpsi asam amino terjadi di epitel usus halus secara difusi-fasif
dan transport aktif. Lemak dipecah oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas menjadi asam lemak dan gliserol sebagai hasil akhir pencernaan lemak. Pencernaan lemak dimulai dalam usus. Lemak pada makanan sebagian besar dalam bentuk trigliserida. Pencernaan lemak dimulai saat trigliserida berada di dalam usus. Galus domesticus yang dimulai dari rostrum. Nah, setelah itu akan menuju ke cavum oris. Di cavum oris terdapat glandula salivari yang menghasilkan enzim amilase dan maltase. Selanjutnya akan menuju ke crop. Crop berfungsi sebagai tempat penyimpanan makan sementara. Lalu akan menuju ke proventriculus. Proventriculus ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis. Lalu selanjutnya akan dibawa ke ventriculus. Di sini makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan batuan kecil yang ditelan oleh ayam. Setelah itu akan menuju ke intestinum tenue. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim dari pankreas. Panjang dari duodenum ini 16 cm. Selanjutnya akan dibawa ke jejunum. Di sini jejunum berfungsi untuk menyerap sisa sari-sari makanan yang sebelumnya sudah diserap di duodenum. Panjang dari jejunum 39 cm. Lalu akan dibawa ke ileum. Di ileum berfungsi sebagai penyerapan air dan mineral. Panjang dari ileum ini 35 cm. Sisa-sisa penyerapan sebelumnya akan masuk ke dalam intestinum crassum. Intestinum crassum dibagi atas 3, yakni ceca, rectum, colon. Nah, habis itu sari-sari tersebut yang tidak digunakan oleh tubuh akan keluar melalui kloaka. Organ-organ tambahan pada sistem digestori yang terdapat pada unggas. Yang pertama adalah organ pankreas. Jadi pankreas ini terletak di antara lipatan usus duodenum. Berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Dikatakan sebagai fungsi kelenjar eksokrin karena mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Dikatakan sebagai fungsi kelenjar eksokrin dikarenakan sekresi pancreatic juice yang dialirkan ke usus halus. Tripsinogen diaktifkan di dalam usus halus oleh enzim menjadi tripsin yang mengaktifkan kimotripsin menjadi kimotripsin sehingga dapat memecah protein. Organ kedua adalah kantung empedu atau gallbladder. Jadi fungsi empedu sendiri itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, serta memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Organ ketiga adalah hepar yang memiliki fungsi utama dalam pencernaan serta absorpsi sebagai penghasil empedu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulatori khususnya pada organ utamanya yakni jantung. Jantung terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Baik, selanjutnya adalah sistem genitalia pada unggas jantan. Yang pertama ada organ testis yang berbentuk seperti kacang yang hanya berukuran 5 cm. Di testis adalah tempat memproduksi sperma. Setelah itu akan menuju ke epididymis. Epididymis akan selalu melekat ke testis. Setelah itu akan menuju ke ductus deferens. Di sini berfungsi untuk menyalurkan sperma saat ejakulasi dari epididymis ke palus. Palus terletak pada bibir bawah kloaka dan berwarna putih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem respiratori pada Gallus domesticus yang dimulai dari nares externus,
lalu ke nares internus, lalu ke cavomoris, menuju glotis, menuju laring, lalu ke bifurkardio dan ke pulmo. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian sistem nervosum pada galus-galus domestika yang dimulai dari cerebrum, lalu cerebellum, medulla oblongata, dan medulla spinalis.